Udah lama nggak ketemu kamu kelihatan kurusan. Ngapain sih kamu datang lagi? Udah hampir jam pulang aku tungguin kamu. Kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan datang-datang cari aku lagi. Berapa kali pun kamu cari aku nggak bakal ada gunanya. Pergi aja deh, lupain aku, oke? Aku bukan datang buat cari kamu, aku cuma mau belanja, boleh kan? Emangnya sekarang tamu nggak dilayani, boleh lihat-lihat aja. Jun mau beli apa? Ya Tong, Zenan, halo, beli hadiah lagi ya? bukan kemarin belanja lupa ambil kartu kredit. Untung teman kamu ngasih tahu aku buat ambil. Kalau nggak udah mau lapor hilang. Oh ya, aku bantu cek ya. Ngapain sih anak orang kaya tiap hari dateng ke sini? Udah bosan sama cewek-cewek itu, sekarang mau saingan sama aku. Maaf ya, kayaknya aku nggak kenal sama kamu deh. Gimana sih kamu bisa kenal sama orang kaya kita? Anak orang kaya-kaya kamu mata sama aja di atas kepala. Jangan ganggu tamu aku, oke? Tamu atau pacar nggak usah terlalu bantuin dia. Jangan bikin masalah di sini. Kalau kamu emang sayang sama aku, jangan ganggu aku lagi. Aku beneran ada kerjaan. Sorry, aku ada urusan duluan ya. Maaf ya. Kalau butuh bantuan hubungi aku aja. Cepet banget kabur, takut aku pukul ya. Tenang aja, aku orangnya sopan. Panggil satpam nggak? Punya uang jangan sombong. Jangan gitu dong, aku nggak mau panggil satpam. Aku juga tamu mau beli cincin. Ayo ke sana, aku kenalin beberapa buat kamu. Aku tahu kamu ngeremehin aku karena nggak punya uang buat belanja. Hari ini aku beruntung menang lotre. Aku mau belanja pakai uang tunai cepetan, kasih rekomendasi cincin yang bagus. Kalau nggak kinclong aku nggak mau. Sini. Aku nggak tahu makanan di sini cocok sama kamu atau nggak. Kenapa aku bukan manusia ya? Aku juga perlu makan dan minum. Aku nggak nyangka kamu bakal ajak aku ketemuan. Maaf ya soal tadi. Nggak apa-apa, aku ngerti. Kalau bukan karena aku, kamu nggak bakal kena marah sama dia. Aku nggak nyangka udah putus sama dia. Masih aja ada banyak masalah. Aku khawatir temanmu itu masih mengganggumu. Jangan tersinggung ya, cuma ngomong aja. Temanmu itu kayaknya nggak terlalu bijak. Aku udah lakukan semua yang bisa aku lakukan. Kalau dia masih nggak ngerti, ya udah, aku juga nggak bisa apa-apa. Mau aku bantu cari solusi? Nggak usah takut, dia tahu kamu bantu aku. Entah dia bakal mikir apa lagi. Kamu juga bilang dia orangnya nggak bijak. Aku takut nanti malah lebih ribet. Oke, kalau butuh bantuan bilang aja ya. Oh, Maaf ya. Halo, gimana? cowok ganteng, tahu nggak siapa aku? Ziling, kamu di mana? Pengen banget ketemu aku ya? Kamu sekarang di mana? Pesawatnya bentar lagi mendarat, kalau kamu jemput aku sekarang. Kurang lebih masih bisa ketemu. Oke deh, aku jemput kamu bentar ya, ketemu. Maaf, temenku baru sampai Hong Kong. Jadi aku nggak bisa lama-lama. Nggak apa-apa, maaf ya udah ngerepotin kamu. Nggak usah gitu. Terima kasih. Berat nggak? Nggak berat, aku sehat kok. Apalagi kenal kamu itu, suatu kehormatan buat aku. Cara bicara kamu kuno banget. Kayak dialog film jadul gitu. Mamaku bilang kita yang sekolah di luar negeri harus bisa bahasa Mandarin dengan baik. Aku suruh keluarga parkirin mobil sportku di sana. Kecepatan maksimal 200 km, kamu tinggal di Hong Kong mana? Setengah jam aku bisa antar kamu pulang. Mobilmu di mana? Di sana kalau kamu suka. Aku bisa jadi supir kamu setiap hari. Kamu nggak suka naik mobil sport? Mobil sedan juga aku punya. Mau kemana? Mobilku di sana. Terus aku gimana? Mau bantu aku bawa koper ke mobil nggak? Bantu dong. Aku tadi takut kamu asal pilih aja. Dia cuma orang yang duduk di kelas 1 pengen ngejodohin aku.
Aku lihat dia lucu jadi aku main-main aja. Kamu nggak usah kasihan sama dia. Tahu nggak sepanjang perjalanan aku bosen banget sama dia. Aku belum bersin urusan sama dia. Kalau mau main-main aja sampai puas. Kamu belum dengar ya? Buka satu bungkus garam taruh di sedotan. Lalu diam-diam taruh di kantong celananya, biar dia bisa lewat. Kamu jorok banget sih, jahat banget kamu. Come on generasi kamu mainnya terlalu sopan. Tenang aja, aku udah gede. Aku nggak sopan sama sekali. Kamu suruh aku lebih bebas juga nggak masalah. Udah deh adik kecil. Gaya kamu gitu kakak gak suka. Waktu kamu umur 11 tahun pakai bikini talinya jatuh jadi dasi. Masih ada di rumahku. Setiap kali lihat itu nafsu makan langsung hilang. Kalau mau manja pulang aja cari papa kamu. Oh, kamu nggak seru banget sih. Kamu sekarang nggak semenarik dulu gaya kamu sekarang. Aku juga nggak suka. Kalian para pria setelah mulai bisnis. Jadi nggak seru lagi. Jangan bilang karena itu kamu nggak mau papa kamu jemput. Ya anggap aja aku mau muncul secara misterius. Aku nggak mau terlalu mencolok HMPH. Kamu takut mencolok ya? Sebenarnya ada apa sih? Oh, kamu pinter banget satu kalimat. Aku nggak mau kakek mereka tahu aku udah balik terlalu cepat. Lagi berbuat onar ya hei? Teman apa bukan sih? Oke, kamu nggak mau pulang mau kemana? Aku mau ke Tai Long Sai. Tai Long Sai harus naik kapal dulu. Bisa pinjam kapal kamu nggak? Tolong dong, please tolong dong. Jangan banyak bicara lagi nyetir nih. Tang Yu. Antara gedung pemerintah baru dan gedung legislatif baru. Yue Terawangan bawah tanah. Hubungkan ketua legislatif Teddy. Kenapa belum tidur juga? Aku mau lihat kamu ngumpet dariku sampai kapan. Aku lagi sibuk banget banyak urusan. Jadi nggak lihat kamu cari aku ada apa. Aku tanya proyek judi Nyonya Wang Singapura. Mau kapan berhenti? Bisa atau nggak bukan aku yang tentuin. Tapi mau lanjut atau nggak kamu bisa putusin. Nggak tahu lihat dulu aja. Aku cuma mau kamu tahu kapan harus berhenti. Akulah ayah aku naik dulu. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Apakah kamu melihat cucu perempuan Ziling Songshiwan? Kamu ada urusan dengannya? Banyak orang yang ingin mencarinya. Banyak orang? Maksudmu Songshiwan? Kamu bermain dengannya sejak kecil. Dia kembali ke Hong Kong pasti akan mencarimu. Ayah kamu berbisnis dengan Songshiwan. Kamu sengaja merugi padanya tidak hanya itu. Kamu juga melayani para selirnya. Sudahlah orang itu tidak bisa menemukan cucu perempuannya. Kamu juga membantunya mencari. Hei, apakah kamu benar-benar melihatnya? Tidak, tolong bantu aku. Bantu Song Xiling. Kamu lihat saja topik terpanas di internet belakangan ini. Kamu akan tahu apa yang terjadi. Kurasa kamu seharusnya tahu apa yang terjadi pada Ziling. Bagaimana bisa begitu? Keluarga Song tidak tahu di mana Ziling. Jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu ada yang mengunggah video dia dengan seorang pria. Di internet secara terbuka. Bukan untuk memeras. Tapi juga tidak seperti hanya iseng yang membosankan. Maksudmu ada lebih dari ini, mungkin ada masalah lain. Jadi kita harus segera menemukan Ziling untuk tahu bagaimana membantunya. Jika kamu tahu di mana dia, lebih baik katakan. Sudahlah, kakeknya Song Shiwan punya reputasi dan status. Bukan giliran kita untuk membantu. Song Shiwan baru kembali ke Hong Kong besok. Dia belum tentu segera tahu tentang ini. Tidak perlu Song Shiwan bicara. Sudah ada yang berebut membantunya. Dan pada akhirnya, kamu juga takut dia tidak senang. Sungguh perhatian, apa maksudmu dengan ini? Aku menghargai pelayananmu yang sangat baik. Dan sikap peduli yang teliti. Sama seperti agen asuransi itu. Pokoknya kamu ingat. Terkadang membantu orang sama dengan membantu diri sendiri. Lihat saja bagaimana nantinya. Mr. Song. Video cucu perempuanmu diunggah ke internet, apakah kamu sudah melapor ke polisi Mr. Song? Bicaralah dengan kami sebentar. Ya terima kasih, mohon minggir. Minggir, biarkan polisi yang menangani. Ya jawablah sebentar. Pak Song sudah nonton video pendeknya belum?
Pak Song gimana nih mau jurusin? Ada tanggapan apa enggak? Pak Song bakal dilaporin ke polisi nggak? Iya nih bakal dilaporin ke polisi nggak? Enggak boleh dibiarin. Minggir dong, minggir dong. Minggir dong, minggir dong. Kok bisa kejadian segede ini? Saya baru tahu belakangan. Ih kamu kan baru pulang naik pesawat. Istirahat dong, urusan cucu kamu biarin anak kamu aja yang ngurus. Dia pasti bisa ngurusin. Kalau kamu bisa ngurusin, nggak bakal sampai semua orang tahu. Sekarang video cucu saya udah tersebar di internet. Kamu nggak malu apa? Saya juga nggak tahu gimana anak perempuan saya juga nggak ketemu. Setiap ada masalah baru nyari anak perempuan. Gimana sih jadi bapak? Kamu harusnya lebih perhatian sama dia. Nggak bakal sampai kejadian kayak gini. Ih udah deh jangan gitu. Kasih dia kesempatan buat ngurusin ini dulu. Anak nggak didik salah bapaknya. Iya saya salah. Karena saya sebagai bapak nggak ngajarin anak saya dengan baik. Sampai kejadian kayak gini. Gimana bisa minta kamu ngurusin anak perempuan kamu? Maaf ya pak. Saya cari anak saya dulu nggak usah kamu urusin. Sankun tolong telepon Hijingsi. Pak Song Pak Hi udah dateng belum dia di ruang VIP lantai atas. Halo Pak Song. Pak Hi Pak Song udah dateng. Maaf ya telat lagi hahaha. Ada yang ngajak makan nunggu bentar nggak apa-apa. Pak Song Longjing oke nggak? Oh iya Pak Song hari ini Sumei masih segar. Mau coba nggak? Nanti aja deh. Saya mau ngobrol sama dia nggak usah diurusin. Oke. Oh iya ke Inggris ketemu istri kedua. Dia sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Saya pergi beberapa hari. Banyak banget kejadian yang nggak saya tahu. Minum dulu anggur merah untuk buka selera. Katanya kamu ada gerak-gerik di pasar ya. Aku baru saja membeli beberapa situs web. Ingin coba-coba konsep jaringan juga. Bisnis it seperti ini, kamu tidak pernah ikut campur. Sekarang lagi tren mengunggah video pendek ke internet. 9 dari 10 orang yang online pasti sudah menontonnya. Dan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan film itu. Sama saluran berita. Semuanya berencana bekerja sama dengan jaringan. Menurutku ini akan berkembang. Hahaha Hefeng. Jadi pasti aku yang traktir kali ini. Ini cuma hal kecil. Baik secara pribadi maupun bisnis, aku tidak akan rugi. Tenang saja. Masalah cucumu sudah selesai. Video pendek itu, tidak akan ada yang lihat lagi di internet. Gadis itu cuma tidak sengaja terlibat. Aku juga sudah bicara dengan teman-teman media. Mereka tahu apa yang harus dilakukan terima kasih. Aku tahu kamu sudah berusaha untuk ziling. Aduh cucuku ini memang bandel. Bikin masalah besar lalu bersembunyi. Aku malah tahu dari teman. Kalau dia tinggal di kapal pesiar anakmu Zenan. Kamu tidak tahu ada hal seperti ini. Aku harus tanya Zenan langsung. Tidak perlu. Kita sudah melakukan yang harus dilakukan. Tahu di mana dia saja sudah cukup. Jangan ganggu kesenangan anak-anak. Biarkan saja dia. Anak ini pintar. Dia suka bersembunyi.